Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد معاشر المسلمين jamaah masjid Ad-Du'a yang semoga dimuliakan oleh Allah. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatannya kepada kita hingga di pertemuan ini kita dapat bersua bersama bermajlis di tempat mulia setelah kita bersama-sama melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah, di mana terus kemudian Allah beri kesempatan kepada kita hingga isya nanti untuk bersama-sama talabul ilmi melanjutkan kajian tentang fikih faraid, di mana di pertemuan malam ini insyaallah adalah kajian yang terakhir dari urutan kajian fikih faraid. Insyaallah malam ini kita nanti akan akhiri. Sudah beberapa tema tentunya, di mana di pertemuan terakhir lalu kita membahas tentang al-munasakhat. Dan di pertemuan ini kita akan membahas tentang at-takharuj, pelepasan hak warisan bagi ahli waris dalam Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, melimpahkan rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di jalan kebaikan, dalam jalan keselamatan, jalan Islam rahmatan lil alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnahnya hingga datangnya hari kiamat kelak, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah. At-takharuj adalah bab terakhir dalam urutan kajian fikih faraid yang kita laksanakan, di mana yang dimaksud dengan at-takharuj ini atau at-takharuj minat tarikah adalah pengunduran diri dan pelepasan hak dari sebagian ahli waris terhadap hak warisan yang harusnya ia dapatkan, tetapi ia mengundurkan diri dan tidak mau menerima, lalu mempersilahkan yang lain dari ahli waris untuk mengambil haknya. Ini di dalam syariat Islam diperbolehkan, sekalipun memang dasarnya bukan berasal dari Quran dan Sunnah. Tetapi karena juga pernah terjadi dan juga disebutkan oleh Syekh Ali atau Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Al-Mawaris fi Syariatil Islamiyah, beliau mengatakan syariat Islam memperbolehkan apabila salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisannya, dan bagian itu bisa diberikan kepada ahli waris yang lain atau siapapun yang ia tunjuk untuk mendapatkan hak yang harusnya ia dapatkan.
bisa diberikan kepada yang lain yang bukan ahli waris dari mayit sekalipun untuk mengambil haknya, karena dia mengundurkan diri dan melepaskan haknya untuk orang lain. Dan umumnya melepaskan hak adalah kepada ahli waris yang lain. Tetapi diperbolehkan kiranya melepaskan hak itu kepada yang bukan ahli waris sekalipun, orang lain, tidak ada hubungan, mungkin teman dekatnya atau siapalah, mungkin dia mengundurkan diri dari mendapatkan warisan dari orang tuanya yang telah wafat, dan hak yang harusnya ia dapatkan dilimpahkan kepada siapapun yang ia tunjuk untuk menggantikan mendapatkannya. Masyaallah muslimin, jamaah Masjid Ad-Du'a yang semoga dimuliakan oleh Allah. Dan pernah terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau memutuskan terkait dengan seorang janda dari istri Abdurrahman bin Auf. Di ketika Abdurrahman bin Auf wafat, ada 4 istrinya, dan salah satunya sebelum Abdurrahman wafat, salah satu dari 4 istrinya yang bernama Tamadir binti Al-Asbagh Al-Kalbiyah diceraikan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Tetapi ketika kemudian Abdurrahman bin Auf wafat, di mana istrinya yang sudah diceraikan tadi, di antaranya ada yang menyatakan masih dalam masa iddahnya, sekalipun para ulama juga ada yang berselisih pendapat, ada yang menyatakan bahwa sudah talak yang ketiga kali. Tetapi yang jelas dalam keputusan Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau memberikan keputusan karena Tamadir binti Al-Asbagh Al-Kalbiyah ini mengundurkan diri dari mendapatkan haknya yang seharusnya mendapatkan hak 1/8, dia beralih mengundurkan mendapatkan 1/4. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, pengunduran diri itu ada kalanya betul-betul melepaskan haknya penuh dan tidak mau mendapatkan sama sekali, menyerahkan penuh kepada ahli waris yang ada atau kepada siapa yang ditunjuk, atau dengan syarat saya tidak ambil hak warisan saya dari orang tua saya, syaratnya kalian ahli waris yang lain memberikan kepada saya sebagai ganti kompensasi saya tidak mengambil hak warisan saya. Ada kalanya demikian. Jadi minta diganti yang lain, kira-kira begitu. Maka dalam pengertiannya at-takharruj ini adalah an yatasalah ba'dul warathah ala qadrin ma'lumin min at-tarikati aw ghairiha fi nadhiri an yatruka hissatahu fiha. Sebagian ahli waris mengadakan perjanjian dan pernyataan kesepakatan damai untuk tidak mengambil sebagian harta yang harusnya ia dapatkan dari warisan yang ditinggalkan, atau bukan dari warisan yang ditinggalkan. Sebagai kompensasinya dia bisa menghapuskan dan melepaskan hak warisan yang ia harusnya dapatkan. Di sini nanti ada beberapa kasus yang perlu kita cermati dan insya Allah lebih memperjelas tentang persoalan at-takharruj ini. At-takharruj ini atau pelepasan hak warisan dalam Islam sekali lagi diperbolehkan karena itu adalah keinginan seseorang. Boleh jadi niatannya adalah untuk membantu saudaranya yang mungkin miskin atau lebih fakir darinya. Dia sedangkan dia sudah layak secara finansial, boleh jadi tidak mengambil haknya, sedangkan ada adiknya yang mungkin kurang mampu lalu diberikan kepadanya. Maka di sini ada 2 bagian yang perlu kita cermati tentang at-takharruj ini. Pertama,
an yatasalah ma'a kullil warathah, mengadakan kesepakatan dengan seluruh ahli waris. Dia mengadakan pernyataan untuk mengundurkan diri dari mendapatkan haknya, di mana haknya yang harusnya ia dapatkan nanti dilepaskan kepada seluruh ahli waris. Yang kedua, nanti bagian bersepakat untuk melepaskan haknya kepada sebagian ahli waris. Kalau yang pertama, bagiannya adalah melepaskan hak warisan yang harusnya ia dapatkan kepada masing-masing atau seluruh ahli waris. Dan ini ada dua gambaran atau ada dua kondisi. Yang pertama, an yatasalah ala syai'in muayyanin minat tarikah, mengadakan kesepakatan pernyataan damai, sekalipun damai itu umumnya adalah terkait dengan percekcokan dan seterusnya, tetapi ada kalanya akad damai dan sepakat untuk memberikan hak yang harus dia dapatkan kepada yang lain, baik itu nanti dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau mayit, atau bisa jadi di luar dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Maka ini kalau di luar dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit berarti kompensasi dari yang melepaskan haknya, maka ahli waris yang lain harus memberikan sekian uang atau barang tertentu kepadanya. Yang pertama keadaannya adalah bersepakat melepaskan haknya dari harta warisan orang tua. Sebagai contoh, dan contoh ini insya Allah lebih memperjelas, seorang muslimah wafat meninggalkan suami, ibu dan saudara laki-laki kandung, 3 ahli waris. Muslimah wafat meninggalkan suaminya, ibu kandungnya dan saudara laki-laki kandung. Sedangkan harta yang ditinggalkan oleh si muslimah tadi mencakup harta kekayaan berupa mahar yang dulu diberi oleh suaminya, rumah milik pribadinya, milik sendiri, bukan dengan suami. Artinya boleh jadi ada 2 rumah. Yang jelas harta yang murni ditinggalkan ini adalah sudah murni milik mayit muslimah yang wafat, tidak lagi bercampur dengan hak suami. Ada mahar yang dulu diberi oleh suami, ada rumah yang boleh jadi diberi oleh suami ini untukmu, misalkan sudah diberikan. Dan ada tanah barangkali warisan dari kedua orang tuanya dulu, semisal 12 rantai. Ini harta yang ditinggalkan oleh si muslimah wafat tadi. Ahli warisnya ada suami, ibu dan saudara laki-laki kandung. Tasalah az-zawju 'ala al-mahri wal baiti faqad dunal ard. Sedang suami sebagai ahli waris, salah satunya suami mengatakan dan mengadakan kesepakatan dengan ibunya mayit dan saudara laki-lakinya si mayit. Bertiga kumpul, suami katakan kepada ibunya dan juga kepada saudara laki-lakinya si mayit, saya berlepas diri dan mengundurkan diri, melepaskan hak warisan yang harus saya terima dari sebidang tanah tadi. Saya tidak mau ngambil yang dari tanah, saya hanya mau ngambil yang dari mahar dan juga rumah. Maka dalam hal ini, semisal mahar dan rumah dinilai $6.000 misal, atau real 6.000 lah yang jelas misal, maka dalam hal ini suami mendapatkan setengah dari 6.000.
Karena kenapa suaminya mendapatkan setengah? Karena si muslimah wafat tidak punya keturunan. Dan ketika seorang istri wafat tidak punya keturunan, suaminya berhak dapat setengah. Suaminya berhak dapat setengah dari 6.000. Karena 6.000 itu total harta berupa mahar dan rumah. Sedang tanah suami berlepas diri dan tidak mau ngambil. Tanah 12 rantai saya tidak ambil, kata suami. Kita sepakat. Saya hanya mau ngambil hak warisan yang dari mahar dan rumah. Kita bagi. Maka berarti kita dulukan yang 6.000 ini untuk kita selesaikan. Seorang suami setengah dari 6.000 berapa? 3.000. Lalu kemudian ibunya si muslimah, ibu kandung yang melahirkan si muslimah tadi, dia berhak dapat 1/3. 1/3 dari 6.000 berapa? 2.000, ya kan? Sudah 3.000 buat suaminya tadi, lalu 2.000 buat ibu yang melahirkannya, ibu kandungnya. Sisa berapa? 6.000 diambil 3.000 diambil 2.000, sisa 1.000. 1.000 buat siapa? Asabah bin nafsi, yaitu saudara laki-laki kandungnya tadi. Saudara laki-laki kandungnya si muslimah, boleh jadi kakak, boleh jadi adik. Yang jelas laki-laki di sini. Dia mendapatkan sisa. Maka 3.000 buat suaminya, 2.000 buat ibu kandungnya, lalu 1.000 buat saudara laki-laki kandung. 6.000 sudah selesai terbagikan. Si mana suami tadi menyatakan hanya mau ngambil yang dari mahar dan rumah, total 6.000. Sedang tanah saya nggak mau ambil, kata suami. Silahkan bagi kepada ahli waris. Kullal warasah, setiap ahli waris. Siapa yang ada? Tinggal 2. Dia berlepas diri tidak ngambil haknya dari tanah. Tinggallah 2. Berarti ibunya si muslimah dan adik atau kakak laki-lakinya si muslimah. Saudara laki-laki kandung. Maka nanti berarti tinggal sudah selesai kalau begitu. Yang 6.000 sudah terbagikan. Suami tidak ngambil hak dari tanah, yang tanah dibagikan kepada berdua, ibunya dan saudara laki-laki kandungnya. Bagaimana cara pembagiannya? Cara pembagiannya tuqsam bainal ummi wal akhi syaqiq faqat, dibagi kepada ibu kandung dan saudara laki-laki kandungnya. Dengan pembagian bagaimana? Dengan pembagian di mana ibu kandungnya 1/3, karena asalnya dia berhak memang 1/3 ibu kandung ini. Tadi juga ketika dari 6.000 ibu kandungnya dapat 1/3 dari 6.000, 2.000. Maka nanti ibu kandungnya dapat dari yang 6.000 adalah 2.000 plus dari yang tanah 12 rantai. 1/3 dari 12 rantai berapa? 4 rantai. Jadi ibu kandungnya dapat $2.000 plus tambahan 4 rantai. Lalu siapa lagi? Saudara laki-laki kandungnya berhak dapat sisanya. 12 rantai diambil 4 rantai buat ibunya, sisa berapa rantai? 8 rantai buat saudara laki-laki kandungnya. Maka saudara laki-laki kandungnya yang dari mahar dan dari rumah berupa tadinya 6.000, dia dapat sisanya adalah 1.000. 1.000 ditambah dapat 8 rantai. Suami berlepas diri dari tanah, tidak mau ngambil. Ini bagian dari musolahah, mengadakan kesepakatan damai dan pengunduran diri, melepaskan haknya, dia tidak mau ambil. Ahli waris yang punya hak itu boleh kalau mau melepaskan itu. Karena kadang melepaskannya boleh jadi karena kasihan saya muda masih sehat, kata suaminya, bisa cari lagi, misal maaf. Sedangkan ibunya si muslimah sudah tua. Aduh, kasihan juga kalau hanya dapat 2.000 kemudian ditambah 4 rantai.
belum ada tambahan nanti. Misal saja sebagai suaminya ikut mengambil hak, dapat setengah dari 12 sendiri dia, 6 rantai. Tapi dia lepaskan. Supaya apa? Supaya bisa dibagikan kepada ibu yang melahirkan istrinya tersebut dan dibagi kepada saudara laki atau saudara kakak atau adik laki-laki dari si mayit. Jadi bisa diberikan. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, ini kondisi pertama dari bagian pertama bersepakat kepada semua ahli waris berhak dapat pelepasan dan pelimpahan hak yang tidak dia ambil. Yang kedua, kondisinya adalah yatasalah ala syai'in kharij minat tarikah. Bersepakat, mengadakan kesepakatan seluruh ahli waris. Salah satunya dia ucapkan, saya berlepas diri dari hak saya, tapi tolong saya dikasih uang atau gantinya sekian. Misal gantinya sekian itu kharij minat tarikah, yang tidak diambil dari harta peninggalan mayit. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, kalau tadi keadaan pertama ahli waris melepaskan sebagian hak yang harusnya dia dapat, tapi masih mengambil harta hak warisan dari yang ditinggalkan oleh si mayit. Rumah, mahar diambil, dia dapat bagiannya, tapi yang tanah dia tidak dapat, dia tidak ambil, dia lepaskan kepada yang ahli waris lain. Kondisi kedua, keadaan kedua ini adalah di mana ini baterainya memang habis. Ini tadi tinggal 1. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah masih terdengar suara saya. Yang kedua kondisinya adalah bersepakat tidak ngambil hak warisan yang harusnya ia dapat, tetapi sebagai kompensasinya dia berlepas diri, ahli waris dimintai olehnya sekian atau barang tertentu untuk diserahkan kepadanya. Yang barang atau uang yang diserahkan kepadanya bukan diambil dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Ini sebagai ganti kira-kira begitu. Sangat boleh jadi seseorang begitu. Tapi umumnya kalau ingin mendapatkan ganti, janganlah yang lebih dari yang harusnya ia dapatkan dari warisan tersebut. Sebagai contoh di sini, seorang muslimah wafat, contoh sama persis. Seorang muslimah wafat meninggalkan suami, ibu, dan saudara laki-laki kandung. Sedangkan harta terdiri dari mahar, rumah, dan tanah 12 rantai tadi. Tidak beda, persis seperti kasus pertama. Tapi suami yang menjadi ahli waris ini sepakatnya mengadakan perjanjian begini, dia katakan, saya melepaskan hak saya dari mendapatkan seluruh tadi. Saya tidak ingin dapat hak warisan dari sebagian maharnya, dari sebagian rumahnya, dari sebagian tanah. Saya berlepas diri semuanya. Itu bisa dibagikan kepada ahli waris kalian berdua, yakni ibu dan saudara laki-laki kandung. Tapi saya pengen dikasih uang $900 misal. Nah, di sini ikhwan sekalian, kalau sepakat ibu dan saudara laki-laki kandungnya setuju, maka mereka mengeluarkan duit untuk bayar sebagai kompensasi karena suaminya berlepas diri dari hak warisan. Dia tidak mau ambil semua. Nah, kompensasinya, maka ibu dan saudara laki kandung mengadakan uang sebanyak $900 karena itu yang diminta. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka dalam hal ini ada 2 gambarannya. Terkait dengan keadaan kedua ini ada 2 gambaran. An yadfa'al kharij hasban nasib. Nanti ibu dan saudara laki-laki kandung
yang diajak sepakat dengan suami yang muslimah tadi untuk bayar $900, maka ibu dan saudara laki-laki kandungnya membayar $900 itu dibagi sesuai hak warisan yang nantinya ia dapat. Ibunya berapa? 1/3. Berarti dari $900, 1/3 ibunya harus keluarkan. 1/3 dari 900 berapa? 300. Ibunya si muslimah ngeluarkan $300 untuk ngebayar kepada suaminya muslimah yang mengundurkan diri dari mendapatkan hak warisan total seluruhnya. Ibunya ngeluarkan 300. Saudara laki-laki kandung, apa haknya warisan yang dia dapat harusnya? Sisa. Maka dia bayar sisanya. Karena 300 tadi sudah dibayar oleh ibunya, dia membayar 1/3. Maka 1/3 dari 900, 300. 900 diambil 300, sisa $600 yang bayar saudara laki-laki kandungnya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini apakah kemudian nanti kita pahami kalau mayat wafat tidak memiliki harta kekayaan tapi malah hutang yang ditinggalkan? Apakah ahli waris itu ngebayar hutang orang tua sesuai hak warisan yang ditetapkan oleh Allah? Laki-laki 2 kali lipat dari perempuan bayar hutang orang tuanya? Tidak seperti itu. Tidak harus. Sepakat mau bayar, bisa iuran masing-masing anaknya untuk membayar hutang orang tuanya yang sudah wafat. Tapi terkait ini kawan sekalian, kesepakatan tadi di mana suami yang melepaskan hak yang dia dapat, dia tidak mau ambil, dia undurkan diri, tidak mau ambil harta warisan dari istrinya, semua kepada ibu dan saudara laki-laki kandungnya saja. Tapi kompensasinya kalian berdua beri saya $900, ibunya memberi $300, saudara laki-laki kandung memberi $600. 600 tambah 300 total jadi 900. Genap sudah setuju. Lalu setelah selesai, berarti kan sudah sepakat. Suaminya tidak lagi dapat hak warisan dari 3 tadi. Mahar, rumah, dan 12 rantai. Enggak, 12 rantai sekarang. 12 hektar. Nanti kalau 12 rantai nilainya sedikit kurang dari 900 takutnya. Kita rubah sekarang jadi ya, seperti contoh yang pertama tadi. Ini 12-nya 12 hektar. Kawan sekalian, setelah selesai kesepakatan dibayarkan, tinggallah berdua, ibu dan saudara laki-laki kandungnya bagi harta warisan berupa mahar yang ditinggalkan oleh muslimah wafat tadi, rumahnya si muslimah, dan tanah 12 hektar. Totalnya berapa? Misal kita buat total dari seluruh 3 tadi, nilainya 6 miliar. Ini kan cuma contoh ya kawan sekalian, supaya ngepasin dan gampang hitungnya juga. 6 miliar total. Suami tadi melepaskan haknya, tidak mau ngambil. Dia minta kompensasi, bayar, kasih saya 900 saja. Saya enggak ngambil hak saya. Silahkan hak saya nanti dibagi kepada ibu dan juga saudara laki-laki kandungnya si muslim. Maka berarti nanti 6 miliar ini kawan sekalian tinggal dibagi kepada siapa? Ini 6 miliar. Kalau kita buat urutannya terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Ini enggak nyampe jadinya. 6 miliar. 6 miliar. Muslimah wafat hartanya 6 miliar, terdiri dari rumah, mahar, banyak maharnya tak berapa kilo emas dan 12 hektar tanah. Ahli waris tadi kan ada suami. Selain suami ada ibu, ada saudara laki kandung, bisa adik, bisa kakak, laki-laki jelas. Suaminya asalnya berhak berapa? Muslimah ketika wafat ini tidak punya keturunan. Jika tidak punya keturunan yang wafat, maka suami yang pasangannya mendapatkan setengah.
ibu 1/3, saudara laki-laki kandung dapat sisa atau asabah dinas. Ini 6 miliar. Suami tadi tidak mengambil hak 1/2 atau setengah dari 6 miliar. Dia lepaskan hak ini. Sebagai kompensasi dia sudah dapat $900 atau 900 juta. Pak. Setengah dari 6 miliar 3 miliar. Sepertiga dari 6 miliar 2 miliar. 6 miliar diambil 3 dikurang 2 sisa 1 miliar. Maka ibu mendapatkan 2 miliar, saudara laki-laki kandung 1 miliar, dan 3 miliar ini yang harusnya haknya suami dilepaskan. Saya undurkan diri, saya tidak ambil. 3 miliar ini diselesaikan. Untuk siapa? Untuk berdua. Setiap ahli waris. Karena bagian pertama masalah tafarus ini, di mana ahli waris salah satunya mengundurkan diri dan tidak mengambil haknya, dan hak yang harus dia terima diserahkan kepada seluruh ahli waris. Nanti kondisi kedua diserahkan kepada salah satu atau sebagian. Nah, siapa yang ditunjuk? Oleh yang mengundurkan diri. Kondisi pertama tadi adalah kepada seluruh ahli waris. 3 miliar untuk berdua. 3 miliar ini kita selesaikan. Ibunya si muslimah, pendapat pertama mengatakan bahwa ibu ini tetap berhak dapat 1/3 dari 3 miliar. Hasban nasib, sesuai hitungan syariatnya. Ibunya berhak dapat 1/3 dari 3. Berapa 1/3 dari 3? 1. Jadi dia dapat 2 miliar yang pertama plus 1 miliar yang dilepaskan dari hak suami si muslimah. Sisanya buat siapa? Sudah laki-laki kandung. Berarti 1 miliar yang dia dapat asalnya dari si muslimah, lalu plus 2 miliar yang dilepaskan dari suami si muslimah. Maka berarti sini total 3 miliar, sini total 3 miliar. Pendapat kedua mengatakan ini tidak selalu harus dapat 1/3 dari 3 miliar. Pembagiannya bisa bitasawi, bisa disamakan. Karena ini adalah pelepasan hak dari suaminya muslimah, dia tidak mau ambil, maka pembagiannya antara ibu dan saudara laki-laki kandung bisa bagi rata. Sebab ini sekali lagi bukan warisan dari si suami, sebab dia masih hidup. Ketika harta masih hidup dan dia lepaskan, berarti kan bukan warisan. Tapi ini dari asalnya yang harusnya dia terima dari si muslimah, tapi dia tidak ambil. Maka bisa pendapat kedua, kita ambil pembagiannya untuk tambahannya 3 miliar dibagi berdua sama rata, tidak selalu 1/3 dan 3 miliar. Maka berarti di sini untuk ibu 2 miliar tambah 1,5 miliar. Yang saudara laki-laki kandung tadinya asalnya 1 miliar ditambah 1,5 miliar. Ini pembagian bintasawi dengan bagi rata. Yang ini tuksam hasban nasib, dibagi sesuai hak yang Allah tetapkan ibu 1/3. Jelas insyaallah. Ini masalah tafarruj, keadaan pertama di mana salah satu ahli waris mengundurkan diri dan melepaskan haknya, dia tidak ambil, dia bisa ambil dari ahli waris bagian dari kompensasi sesuai kesepakatan. Mau ganti berapa, saya tidak ambil hak saya. Sepakatan. Bisa dari harta yang ditinggalkan, bisa dari yang bukan dari harta yang ditinggalkan, bisa dari harta yang dikeluarkan oleh masing-masing ahli waris sesuai kesepakatan. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kondisi kedua atau bagian kedua, an yatasalah ma'a ba'dil warasah, mengadakan kesepakatan dengan sebagian ahli waris. Ini ahli waris,
dia mengadakan kesepakatannya tidak kepada seluruh ahli waris. Dia lepaskan hak yang harusnya ia terima, tapi yang dia lepaskan haknya itu diberikannya tidak kepada seluruh ahli waris yang ada. Diberikan hanya kepada siapa-siapa yang dia sukai, yang dia tunjuk. Yang mungkin menurut dia paling dikasihannya adalah adik paling bungsu. Saya tidak lepaskan kepada kakak, kepada Ayu, pokoknya kepada yang sudah kaya. Mereka sudah kaya. Sedangkan saya barangkali, ini sebagai contoh saja, tapi tidak nyata. Ini contoh saja, contoh gambaran saja. Kakak-kakak semua sudah mampu, saya sedikit lebih mampu, kira-kira. Sedangkan adik yang bungsu tidak mampu sama sekali. Orang tua sudah tidak ada, harta ada. Saya kan termasuk sebagai ahli waris dari orang tua. Saya berhak dapat warisan, tapi saya lepaskan hak warisan yang saya harusnya dapatkan. Saya berikan hanya kepada adik bungsu saja. Kepada kakak-kakak ahli waris yang ada semuanya enggak semua, hanya kepada sebagian saja. Itu boleh juga. Bahkan tidak kepada ahli waris pun boleh, kepada orang lain. Misal salah sekian keluarga atau sekian anaknya melepaskan hak warisan yang ia harusnya terima dari orang tua dan diberikan kepada si fulan, ditunjuk namanya. Sedang si fulan yang ditunjuk namanya tidak sama sekali termasuk ahli waris. Boleh? Dia nanti mengambil hak yang harusnya ia terima, lalu dia terima oleh yang ditunjukkan. Kesepakatan, kawan sekalian. Boleh kesepakatan ini. Karena sekali lagi boleh jadi seseorang tidak mengambil haknya karena sekali lagi karena mungkin sudah merasa mampu secara finansial. Nah, di sini bagian kedua sepakat sepakat mengundurkan diri dan memberikan kepada sebagian atau salah satu ahli waris. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu membatasi, tapi masih ada PR berarti untuk kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Tapi sekali lagi ini bagian yang memang sudah hampir terakhir. Setelah itu sudah daftar isi. Mudah-mudahan sekian lama kajian kita bermanfaat dan khusus untuk takharruj ini mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Khusus pula bagian yang pertama tadi, untuk bagian yang kedua contohnya belum kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Qulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.